Dari mana laki-laki mendapatkan ketenangan? Dari istrinya di rumah. Sabar bang, belum rezeki kita. Kalau sudah ditetapkan Allah untuk kita, yang di mulut harimau pun akan keluar untuk kita. Kalau memang bukan rezeki kita, yang di mulut kita pun melompat keluar di patok ayam. Tenang. Ketenangan datang dari seorang perempuan, baik itu fisik maupun psikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau disebut kata fitrah, selalu yang diartikan adalah suci. Idul Fitri kembali ke suci. Manusia itu suci, fitrahnya suci. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah, fitratul Islam. Ketika anak itu lahir, dia sudah suci, bersih Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi. Au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Tidak ada dalam hadis itu dikatakan kedua orang tuanya merubahnya jadi Islam. Tidak ada. Itu menunjukkan anak itu tidak kosong, tapi dia sudah berisi Islam. Karena sebelum ruhnya ditiupkan ke dalam rahim ibunya, anak itu sudah Islam, bersyahadat di alam arwah, di alam roh. Kalau satu roh, kalau dua ruhani, kalau tiga arwah. Roh saya, roh bapak, roh ibu, roh abang, roh adik, roh kakak, maka disebut dengan alam arwah. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian di antara semua roh. Waktu itu Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, mereka semua menjawab, ya kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Jadi yang dimaksud dengan fitrah adalah sifat asli bawaan. Maka makna asal fitrah artinya suci, bersih. Yang dimaksud dalam kajian ini fitrah perempuan adalah sifat bawaan seorang perempuan. Apa sifat bawaan seorang perempuan itu? Aslinya perempuan itu bagaimana? Yang pertama, perempuan itu sifatnya adalah sebagai yang mendatangkan ketenangan. Sebagaimana Adam alaihi salam di dalam surga yang begitu indah, tajri min tahtihal anhar, air mengalir, buah-buahan, tapi hatinya tetap tidak merasa tenang sampai akhirnya ada perempuan. Fitrah perempuan maksudnya sifat bawaan asli perempuan itu adalah menenangkan. Makanya kalau anak menangis, itu yang bisa menenangkan ibunya, bukan handphonenya, bukan Upin Ipin.
Ibu bisa menenangkan. Saya kalau disuruh tausiah tabligh akbar di tanah lapang, tidak angkuh, tidak sombong, tidak takbur, insya Allah. Tapi kalau menghadapi anak-anak TK, angkat tangan saya. Makanya sudah berapa kali wisuda TK Az-Zahra, saya angkat 10 jari satu kepala dengan ustazah-ustazah yang bisa membuat anak-anak ini tenang, bisa menghafal Al-Quran. Kita untuk membuatnya perhatian aja susah sulit. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Asia Tenggara Profesor Abdul Somad. Tak ada yang peduli anak-anak itu. Tapi begitu ibu-ibu ini datang, tenang semuanya. Di balik keberhasilan anak-anak TK di atas pentas, sesungguhnya di balik layar itu ada ibu-ibu guru TK yang luar biasa. Di balik keberhasilan seorang anak, ada kesuksesan seorang ibu mendidik anak-anaknya, menenangkan. Makanya disebut dia dengan sakinah, ketenangan. Doanya adalah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu datangnya dari Allah. Tapi ada asbabnya, ada penyebabnya. Penyebabnya datang ketenangan itu adalah fitrah perempuan. Secara biologis, orang yang dengan segala makanan yang masuk ke tubuhnya menjadi energi, menjadi libido seksual, maka dia secara biologis tenang setelah pernikahan. Man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang menikah, yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu menundukkan pandangan. Apa menundukkan pandangan? Tenang jiwanya, tunduk pandangannya. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Kenapa menjaga kemaluan? Sudah ada tamengnya. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Dengan menahan makan, menahan minum, berkurang energi yang masuk, berkurang pula libido. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi obat baginya. Ketenangan secara fisik biologis, ketenangan secara psikis pikiran. Bagaimana seorang laki-laki berada di kantornya dengan penuh tekanan dari atasan. Kenapa target tidak tercapai? Berangkat pagi sampai di kantor terlambat, kena amuk. Selama bekerja seperti bingka Ambon, di atas api, di bawah api. Ke bawah diamuk oleh customer, ke atas diamuk oleh atasan. Dari mana laki-laki mendapatkan ketenangan? Dari istrinya di rumah. Sabar bang, belum rezeki kita. Kalau sudah ditetapkan Allah untuk kita, yang di mulut harimau pun akan keluar untuk kita. Kalau memang bukan rezeki kita, yang di mulut kita pun melompat keluar di patuk ayam. Tenang. Ketenangan datang dari seorang perempuan, baik itu fisik maupun psikis. Itulah yang ada pada diri ibu Nabi Musa alaihi salam. Ketika semua perempuan risau, gusar, gundah gulana, nanti anaknya akan disembelih. Dia adalah perempuan yang tenang dan bisa menenangkan. Siapa yang menenangkan dia? Allah. Kenapa Allah menenangkan dia? Karena dia adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengemban risalah dakwah. Seorang yang paling diagungkan, dimuliakan di kalangan Bani Israel. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini disembelih Bani Israel, disembelih Fir'aun. Fa in khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Fardi'ihi fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini disembelih oleh Fir'aun, maka fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki,
nanti kami akan mengembalikannya kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan anakmu itu salah satu dari rasul utusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang menenangkan bayi itu ketika hanyut juga perempuan, namanya Asiyah, istri Fir'aun yang lama tak punya anak. Asiyah lah yang menenangkan. Kata Fir'aun, inilah dia anak yang sudah menarik mahkotaku. Kata Asiyah, sabar Fir'aun, mari kita tes, kita kasih dia makanan dan bara api. Ternyata Allah menurunkan ketenangan. Bayi itu mengambil bara api. Lihat, tuduhanmu tidak benar Fir'aun. Lalu kemudian ketika anak itu ingin menyusu, yang menenangkannya juga adalah ibunya lagi, Yuhanith namanya. Yuhanith. Ibunya itulah yang menenangkan. Dan cerita berikutnya, kisah ketika beliau terusir dari istana Fir'aun, yang menenangkan juga adalah Imra'atu Syu'aib, anak Syu'aib, anak perempuannya. Perempuan yang menenangkan yang pertama ibunya, perempuan yang menenangkannya kedua saudarinya, yang menunjukkan di mana letak hanyutnya. Perempuan yang menenangkannya berikutnya ibu angkatnya, Asiyah namanya. Perempuan yang menenangkannya berikutnya adalah istrinya, anak Syu'aib. 4 perempuan dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa juga dijaga, ditenangkan oleh seorang perempuan. Perempuan itu bernama Maryam. Dan Maryam itu ditenangkan oleh seorang perempuan bernama Hannah, istri dari Imran. Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran yang tenang jiwanya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar, apa yang ada dalam perutku ini muharrara, aku ingin dia menjadi pelayan Baitul Maqdis. Lahirlah seorang perempuan yang penuh dengan ketenangan bernama Maryam. Dari perempuan yang tenang itu lahir seorang anak laki-laki yang penuh dengan ketenangan, Isa alaihissalam. Bagaimana pula dengan Sayyidina Muhammad SAW ketika dia menggigil turun dari Jabal Nur, ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang menenangkannya secara fisik, badan kedinginan menyelimutinya adalah Khadijah. Fitrah seorang perempuan menenangkan, mengayomi, melindungi. Orang yang kedinginan tidak selesai dengan dimarahi, direpeti, dihamun, tapi diselimuti. Turun ayat, ya ayyuhal muddathir, hai orang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Diselimuti oleh Khadijah. Secara psikis, Khadijah juga yang menenangkannya. Engkau tidak pernah buat salah, wahai suamiku Muhammad SAW. Tausilul arham, engkau orang yang menyambung silatul rahim. Engkau orangnya baik. Tidak mungkin yang datang itu setan. Tidak mungkin yang datang itu jahat. Kalau kau tak percaya, nanti akan kutanyakan kepada saudaraku Waraqah bin Naufal. Yang mendatangkan ketenangan itu adalah Khadijah. Perempuan yang tidak pernah risau ketika Nabi berusia 38 tahun naik ke Jabal Nur bertahannuts. Yata'abbad bil layali, beribadah di waktu malam. Umur 38 dia pergi, Khadijah menenangkan. Umur 39 dia pergi, Khadijah menenangkan. Umur 40 dia pergi, turun kedinginan, Khadijah tetap memberikan ketenangan jiwa, zahir dan batin. Jadi kalau ada perempuan tidak mampu menenangkan, memanas-manasi, memprovokasi, kenapa nasib kita begini, kenapa begini, kenapa, maka sesungguhnya dia sudah keluar dari fitrah aslinya. Karena dia menenangkan, maka Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, perempuan itu, libasul lakum, menjadi pakaian bagi kamu wahai laki-laki.
Kamu yang tidak tenang kedinginan, datang pakaian itu menghangatkan. Kamu yang kepanasan, datang pakaian itu mengademkan, menenangkan. Ini fitrah perempuan. Dia penuh dengan ketenangan. Maka berapa banyak laki-laki yang emosional bisa ditenangkan, pawangnya itu adalah perempuan. Perempuan ada kalanya sebagai ibu. Si Anu itu memang ngeri Pak Ustadz. Gimana cara kalian bisa? Kami melalui ibunya. Ibu. Pintu masuknya melalui ibu. Itu memang ngeri itu Pak Ustadz. Gimana cara kalian masuk? Istrinya Pak Ustadz. Itu memang hebat dia itu Pak Ustadz. Supaya orang ngomong ke dia. Kenapa bisa? Ada anak perempuan kesayangannya Pak Ustadz. Jadi memang beda antara perempuan bicara sama laki-laki. Ada seninya. Ada bahasanya, ada jiwanya. Ada yang dia sentuh tepat di hati orang itu, mengena hatinya. Nah, ini kelebihan perempuan. Ini salah satu fitrah perempuan adalah menenangkan. Menjaga, mengayomi. Kesabaran. Wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah, 9 bulan 10 hari. Bisa dia sabar. Sabar muntah-muntah. Sabar mencium bau busuk. Sabar kulitnya berubah warna. Sabar tulang belakangnya bengkok. Sabar tubuhnya tidak lagi seperti dulu. Sabar muntah-muntah. Sabar meregang nyawa. Sabar menyusukan anak 2 tahun. Ini kesabaran perempuan ini yang menyebar kepada anaknya. Lahirlah anak-anak yang sabar. Menyebar ke suaminya, muncullah suami-suami yang sabar. Menyebar kepada masyarakatnya, muncul masyarakat yang sabar karena seorang perempuan yang sabar. Maka disebutkan an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, negara itu ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad. Tapi kalau perempuannya rusak, maka satu negeri itu ikut menjadi rusak. Ini fitrah perempuan. Perempuan mengayomi, melindungi. Sifat mengayomi, melindungi, menjaga itu ada interen sifat di dalamnya. Apa yang ada dalam diri perempuan itu adalah kesabaran, menahan, bisa dia menahan. Perempuan bisa menahan. Menahan cakapnya, laki-laki mungkin meledak-ledak. Perempuan bisa dia tahan. Makanya ketika seorang perempuan mampu menahan emosinya, lalu kemudian dibiarkannya suaminya makan, selesai makan dengan tenang baru disampaikannya berita yang kurang baik itu dengan cara yang baik. Berapa banyak beritanya sebetulnya baik, tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik. Ini beritanya tidak baik, tapi bisa dia tahan disampaikannya dengan cara yang baik. Itu yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talhah. Sehingga dia menjadi seorang laki-laki yang tenang. Karena ada perempuan yang sabar, yang menahan segala keluh-kelah penderitaan hidup. Makanya saya kalau sowan kepada kiai di beberapa pondok pesantren, yang terkenal kiai fulan, pondok pesantren fulan. Tapi sesungguhnya di balik itu ada ibu nyai yang luar biasa. Beberapa pondok saya datang, ini ibu nyainya luar biasa Pak Ustadz. Orangnya sabar sekali. Ini ibu saya ini Pak Ustadz mendampingi bapak saya. Sangat luar biasa Pak Ustadz. Rupanya di balik kiai yang luar biasa ada ibu nyai, perempuan-perempuan yang penuh dengan kesabaran. Mendidik anaknya, mendidik santri, dengan puasanya, dengan tirakatnya. Nah, ini fitrah asli perempuan. Ini yang kita bahas lebih kurang 20 menit. Dari jam 20.10 sampai 20.30 positif-positifnya. Tapi ada juga fitrah yang kurang baik. Kita kalau bicara sesuatu, mesti objektif menilai. Ada ijabi, positif, ada silbi, negatif. Ada beberapa perkara negatif yang ada pada perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang bagian paling atas. Tulang rusuk melengkung.
Tulang rusuk paling atas nih melengkung, paling melengkung, tengah agak melengkung, di atas nih paling melengkung. Dari situlah perempuan diciptakan. In akhadta aqamtaha kasarta. Kalau kau paksa dia harus lurus, patah dia. Nah, maka apa makna melengkung ini? Dia selalu mengikuti perasaan. Makanya like and dislike. Kalau dia suka, tak ada cacat manusia itu di hadapannya. Tapi kalau dia sudah benci, maka namanya pun tak mau dia sebut. Bekas tapak kakinya pun jijik dia melihatnya. Itu makanya hakim dalam Islam adalah laki-laki. Kenapa? Karena dia memutuskan dengan rasionalitas akal, bukan dengan perasaan. Perempuan tidak bisa memutuskan perkara karena lebih dalam perasaannya, kalah rasional akalnya. Kalau nampaknya nanti ada orang tua itu jelas-jelas bersalah secara hukum, tapi dia lebih mengedepankan perasaan, bisa-bisa tak jadi orang tua itu dihukum. Padahal secara hukum itu salah, walaupun secara perasaan itu benar. Sedangkan hukum itu buta. Hukum itu lurus seperti pedang. Dia akan membantai siapa saja yang melanggar hukum. Tidak bisa pakai perasaan. Itulah mengapa keputusan tolak ada pada laki-laki. Karena kalau perempuan, begitu cepat dia berubah. Pagi berbolak-balik. Perempuan itu, dia katakan tidak, bisa berarti maknanya iya. Dia katakan tidak, bisa berarti maknanya tidak. Dia katakan tidak, bisa berarti maknanya kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Multi interpretasi. Banyak sekali lika-likunya. Makhluk yang paling unik di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah fitrah perempuan. Maka orang yang punya anak perempuan, dari mulai merajuknya, dari mulai ngambeknya, dari mulai ingin perhatiannya, tak sama antara mendidik anak laki-laki dengan mendidik anak perempuan. Perempuan ingin diperhatikan, perempuan ingin diberikan kasih sayang lebih pada pendidikan-pendidikan anak perempuan. Ini adalah fitrah. Dari kecil lagi sudah terlihat cara memakai jilbabnya, cara memakai sendalnya, cara memakai bajunya. Beda dengan anak laki-laki. Pujian-pujian, Masya Allah, Tabarakallah. Ketika kita melihat, walaupun saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan-keponakan saya perempuan, saya perhatikan. Beda dengan anak saya yang laki-laki. Itulah mengapa Nabi SAW mengajarkan, perempuan itu yang dia ingat adalah kata yang dipakai. Pilihan katanya. Makanya Nabi memilih kata yang paling tepat, singkat, padat untuk Aisyah. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kemerahan kalau kena cahaya matahari. Nabi itu diberikan jawami'ul kalim. Kata yang singkat tapi maknanya padat. Tanpa harus memuji berlebihan panjang lebar ke sana kemari. Cukup dia dengan panggilan Ya Humaira. Wahai engkau orangnya yang putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Di dalamnya ada pujian, tapi juga di dalamnya ada kejujuran. Di dalamnya ada perhatian. Di dalamnya ada kelebihan. Di dalamnya ada keutamaan. Di dalamnya ada keistimewaan. Perempuan merasa diperhatikan. Dia merasa dilebihkan. Dia merasa tersanjung. Dia merasa dimuliakan. Begitu juga ketika berjalan Nabi, saat bertemu dengan orang Yahudi berkata, Assalamu alaika ya Muhammad. Langsung saja jawaban itu keluar dari mulut Sayyidatuna Aisyah. Wa'alaikumussalam wal la'nah. Kamu juga mati dan kamu dilaknat oleh Tuhan. Kata Nabi SAW, mahlan ya Aisyah. Sabar wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka kita bersikap sabar dalam segala hal. Kata Sayyidatuna Aisyah, mereka memakimu, kenapa engkau tidak balas? Nabi membalas, kata Nabi, wa'alaikum, kamu juga. Nabi tidak ingin keluar kata-kata tidak baik dari mulutnya. Ini menunjukkan bahwa ada sifat bawaan.
Begitu juga dengan kecemburuan yang luar biasa ketika Nabi SAW menyebut-nyebut Sayyidatuna Khadijah. Padahal Khadijah itu sudah meninggal dunia. Begitu juga ketika Nabi pulang, mulutnya berbau maghafir, madu yang terbuat dari bau yang asam. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan bau maghafir, kata Nabi, kalau begitu aku tidak akan makan maghafir lagi. Turunlah ayat la tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Jangan kau haramkan sesuatu yang halal untuk menyenangkan istrimu. Apa maknanya? Ada kecemburuan. Aghirti ya Aisyah. Engkau cemburu wahai Aisyah. Ja'aki syaitanuk. Setan datang menggoda. Kata Sayyidatuna Aisyah, "Aw ma'iya syaitan?" Apakah bersamaku ada syaitan? Ya. Kata Nabi, ya. "Wa ma'a kulli insan." Setiap manusia juga ada setannya. Kata Nabi, ya. Kalau bersamaku ada setan, bersama setiap manusia ada setan, berarti bersamamu pun ada juga setan ya Rasulullah. Lihatlah kecerdasan Aisyah. Tak salah kalau Nabi mengatakan, "Khudhu nisfadinakum." Ambillah setengah agamamu min Humaira, dari perempuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Setengah agama ini diambil dari beliau karena kecerdasannya, karena pemahaman agama, karena kekuatan hafalannya. Banyak hafal dia hadis dan dia faham hadis itu. Beberapa hadis yang tidak difahami sahabat, mereka bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata di balik itu ada sifat cemburu, ada sifat tidak bisa menahan kata. Ini menunjukkan bahwa perempuan selevel Sayyidatuna Ummul Mukminin, tapi tidak sampai kepada perbuatan haram, tidak sampai kepada perbuatan maksiat dan dosa, masih pada batas-batas koridor al-masmuh yang dibenarkan. Tujuan diceritakan itu dalam banyak riwayat hadis adalah supaya kita mengambil perhatian bahwa orang yang selevel Sayyidatuna Aisyah saja begitu, apalagi orang yang ada di sekitar kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, istri kita, anak perempuan kita. Mereka manusia yang biasa. Ar-rijalu, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Kata qawwamun yang meluruskan. Jadi kalau perempuan tersilap, tersalah, bengkok lidahnya, pikirannya, hatinya, yang meluruskan itu laki-laki. Apa yang terjadi zaman sekarang? Berapa banyak pertanyaan dari perempuan bagaimana menyuruh suami sholat, bagaimana mengajak suami supaya menutup aurat jangan bercelana pendek kemana-mana, bagaimana mengajak suami supaya berhenti main game online. Siapa sebenarnya yang keluar dari fitrah hari ini? Apakah perempuan atau laki-laki? Jadi kita lihat banyak sekali perempuan yang sudah hijrah, yang sudah taubat, risau dengan pasangannya, yang sudah keluar dari fitrahnya. Perempuan sudah baik dari fitrah yang tidak baik, dari sifat bawaan yang kurang baik menjadi baik karena ngaji, karena lingkungan. Nah, ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Jadi kita mesti objektif menilai perempuan. Kalau ada orang mengatakan perempuan ini paling ramai di neraka, padahal yang paling banyak pengajian juga perempuan, maka sesungguhnya yang paling banyak di surga juga perempuan. Kenapa? Karena makhluk yang paling banyak adalah perempuan. Bahkan di akhir zaman, qayyimun wahidun, satu orang yang lurus laki-laki itu menangani 50 perempuan di akhir zaman. Itu menunjukkan bahwa di neraka paling banyak perempuan, di surga juga paling banyak perempuan, karena mereka lah yang paling banyak. Jadi kalau nasihat Nabi SAW, hati-hati wahai perempuan, aku melihat kalian paling banyak neraka, amat sangat bisa terjerumus dalam perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, karena sifatnya yang sosial, hidup bersama, keramahannya, bicaranya, ada laki-laki yang diam saja, menutup diri, bisa berhari-hari tanpa bersosialisasi dengan manusia. Tapi perempuan tidak demikian. Mereka lebih cepat akrab dengan orang. Satu sisi ada positifnya, dia bisa berdakwah, tapi satu sisi ada juga negatifnya. Jadi
Sifat-sifat yang ada pada diri perempuan itu seperti mata pisau. Bermata dua. Yang satu ke bawah bisa dipakai untuk memotong ayam, itik, tanaman. Tapi juga bisa memotong urat nadi batang leher. Jadi kalau perempuan yang suka berbicara, dimanfaatkan itu untuk public speaking, untuk menjadi host, pembawa acara, motivator, positif. Tapi kalau tidak, bakat itu akan dipakai untuk ghibah, namimah, adu domba. Begitu juga dengan perasaan perempuan. Kalau itu di-manage dengan baik, dia menjadi perempuan yang sangat halus, merasakan perasaan anak yatim, merasakan perasaan fakir miskin. Tapi kalau tidak, itu menjadi pisau yang akan memotong urat nadi, memotong leher. Dia akan merasakan gimana jadi istri orang kaya, maka dia menuntut suaminya lebih kaya. Dia bisa merasakan bagaimana rasanya pakai mobil mewah. Yang dia tonton di sosial media adalah istri-istri artis yang liburan ke sana kemari, pakaiannya mewah, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Dia ingin suaminya seperti itu. Dia bicarakan. Tapi kalau diarahkan perasaan perempuan itu, dia bisa merasakan bagaimana perasaan seorang janda ditinggal suami, meninggal punya anak. Maka dia menjadi orang yang amat sangat semangat mengumpulkan dana untuk menyantuni anak yatim, pengumpul beras. Jangan heran kalau yang paling semangat mengumpulkan beras perempuan. Tapi yang paling semangat juga ikut sosialita perempuan. Jadi tergantung bagaimana memanage rasa yang ada pada diri perempuan. Perempuan bisa menyimpan memori hal yang remeh-temeh, perintal-perintil. Kalau seorang kepala rumah tangga sudah membelikan istrinya private jet, pesawat pribadi, diberikannya rumah miliaran, perempuan itu tetap mengingat kapan suaminya tidak mesra kepadanya, kapan suaminya tidak merangkulnya, kapan suaminya, padahal itu hal yang remeh-temeh menurut laki-laki. Oh, ini tidak adil. Dan laki-laki tidak perlu mengamuk. Kamu sudah saya belikan rumah, sudah saya belikan mobil, sudah saya kasih uang banyak. Dia cukup hanya memperhatikan hal yang kecil-kecil tadi. Selesai. Sesimpel itu sebenarnya. Dan kalaulah memori perempuan yang detail itu dipakai untuk ke panti jompo, panti asuhan, dia bisa memikirkan hal-hal kecil yang ada di panti jompo itu. Karena perempuan itu detail. Detail caranya berpikir. Jadi yang kita bahas ini adalah secara umum. Adapun yang jarang-jarang, ada juga Pak Ustadz laki-laki yang detail, kita membahas secara umum. Adapun yang jarang-jarang itu an-nadir kal ma'dum. Yang jarang itu seperti tidak ada. Kita membahas secara umum, general. Nah, ini bahan dialog kita pada malam hari ini. Sebagaimana biasa, kalau sudah jam 20.40, saya serahkan kembali ke Bang Alvin Firdaus. Nanti kita bahas panjang lebar dalam dialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.